Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam di channel Idam Edu. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 4 subtema 3. Masih di tema 1 ya. Nah, anak-anak, mari kita belajar melalui video pembelajaran kali ini dengan harapan kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, pada gambaran cakupan materi kali ini, nanti anak-anak diharapkan untuk bisa menyimpulkan isi teks dan membuat komik terkait tentang peduli terhadap tumbuhan atau hewan. Ya, intinya tentang kepedulian terhadap sesama ya. Baik itu nanti untuk sesama teman ataupun berkaitan dengan tumbuhan ataupun hewan di sekitar kita. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, mari kita lakukan aktivitas ini dulu yuk. Yang pertama mandi sampai bersih tentunya. Kemudian memakai pakaian yang rapi dan sarapan, berdoa sebelum belajar, dan bisa menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yuk, sudah tidak sabar untuk mengikuti materi kali ini. Kita lanjut untuk materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan cara menyimpulkan isi teks. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menyimpulkan isi teks. Kali ini kita akan mengulangi lagi supaya nanti kita bisa mahir dalam menyimpulkan isi teks. Yang pertama, cara menyimpulkan isi teks yaitu dengan membaca keseluruhan teks. Membaca secara teliti dan kita nanti bisa menentukan ide pokok setiap paragraf yang kita baca. Kemudian dapat menggabungkan ide pokok menjadi kalimat yang utuh. Kalimat yang utuh bisa nanti kita tambahkan menggunakan kata-kata penghubung seperti dan, kemudian, dan yang lain sebagainya. Sehingga menjadi kalimat yang utuh. Simpulan yang baik memuat beberapa hal seperti halnya 1. Pesan penulis kepada pembaca. Sehingga nanti ketika kita membuat simpulan, ada pesan-pesan yang dikhususkan penulis untuk dibaca para pembaca. Kemudian nomor 2, intisari tulisan, yaitu ide pokoknya tadi ya. Kemudian menggunakan kosakata baku. Kosakata baku nanti kita pelajari untuk kata-kata yang sesuai dengan pedoman ejaan Indonesia ya. Karena dulu kita menggunakan IED. Sekarang kita menggunakan PUB, pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir atau nomor 4 berisi pernyataan dari ide pokok. Berarti ide pokok itu harus dituliskan untuk membuat kesimpulan yang baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita berlatih untuk menyimpulkan isi teks. Nah, kali ini akan ada teks bacaan tentang bunga melati. Kita akan belajar menyimpulkan isi teks bacaan. Ini diambil dari buku siswa juga ada. Kalau ini sumbernya dari buku guru tema 1 halaman 143. Bunga melati. Bunga melati berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Melati memiliki bunga berwarna putih dan aroma yang lembut menenangkan. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Kurang lebih ilustrasinya gambar bunga melati seperti gambar di samping ini. Nah, dari 2 paragraf ini kita harusnya sudah dapat menemukan ide pokoknya ya. Nah, kali ini sudah saya beri bold atau tebal merupakan ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, diingat kembali untuk hal yang harus diperhatikan dalam membuat simpulan isi teks adalah 1. Pesan penulis, intisari tulisan menggunakan kosakata baku dan berisi pernyataan. Nah, kali ini yang harus dibuat adalah simpulan dari isi teks. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Bunga melati berasal dari Asia Selatan dan bunga melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Kurang lebih seperti ini dalam membuat simpulan isi teks.
Ini merupakan ide pokok paragraf pertama dan adalah kata penghubung untuk menghubungkan ide pokok pada paragraf yang selanjutnya. Paragraf selanjutnya kan seperti ini. Bunga melati mempunyai bentuk mahkota yang sederhana. Ini adalah simbolan dari teks bacaan bunga melati. Silakan anak-anak bisa berlatih untuk menyimpulkan paragraf ataupun teks bacaan yang lain dengan cara yang sudah tertera pada video ini. Bisa ya? Saya kira mudah untuk bisa menyimpulkan isi teks. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang komik. Pernahkah anak-anak sekalian melihat komik ataupun membacanya atau membeli komik? Nah, kira-kira tentang apa ya? Nah, untuk sebelum kita belajar lebih lanjut, ada pengertiannya. Komik adalah cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata dialog, seperti contoh yang sudah ada di sini. Nah, balonnya di sini berisi kata-kata atau dialog ya. Contohnya di sini ada komik yang di sumbernya ada di slinkudus.blogspot.com. Contohnya adalah, benarkah komik itu layak masuk perpustakaan? Nah, di sini ada dialognya. Selanjutnya, untuk ciri-ciri komik sendiri yaitu bersifat proporsional. Artinya, pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik menjadi pelaku utama. Seolah-olah kita ikut dalam keadaan cerita itu. Nah, kemudian bahasa percakapannya menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kita bisa mengikuti atau menyimak komik itu dengan enak. Dan bersifat kepahlawanan, artinya membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawan di situ, karena di dalam komik biasanya berisi amanat ataupun berisi tentang kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita itu. Nah, kemudian cara membuat komik bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus membuat ceritanya dong. Ceritanya seperti halnya tokohnya kita buat, kemudian karakternya seperti apa, alur ceritanya bagaimana, kita akan membuat komik itu. Nah, kemudian ceritanya perlu kita tulis atau tulis ceritanya pada buku. Setelah membuat ceritanya, tentunya kita akan membuat sketsa ya pada kertas atau buku, seperti halnya membuat sketsa tokohnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Kemudian terakhir selesaikan sketsa menjadi gambar yang utuh, seperti halnya contoh pada gambar di sini. Untuk gambar yang pertama di sini dan kedua ini saling berhubungan. Kira-kira mudah ya untuk bisa membuatnya dengan cara kita latihan terlebih dahulu. Untuk membuatnya bisa melihat referensi pada buku ataupun sumber lain sehingga kita punya gambaran. Tapi setelah kita mengamati, kita boleh meniru dengan cara memodifikasi. Karena kita akan berusaha untuk mengurangi plagiarisme atau plagiat, kegiatan menyontek karya orang, karena itu terlarang dan tidak dibenarkan. Oke, sekarang kalau sudah paham, silakan untuk bisa membuat komik sendiri dengan tema tolong menolong, baik itu sesama, kemudian tolong menolong terhadap hewan ataupun tumbuhan. Setelah selesai, silakan kirim tugas ini kepada gurumu. Terima kasih. Silakan untuk bisa berkreasi sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.